Tiga anak dari almarhum serta kami semua pemerintah Provinsi Papua ini hadir, di mana sebelum kita mengikuti acara pelepasan jenazah almarhum Bapak Onewakur Esos Mkes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, ke rumah duka, marilah Bapak Ibu kita dengarkan bersama arahan-arahan dari keluarga almarhum. Yang pertama, kami silakan dengan hormat. Keluarga, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak dan Ibu, Rumah Sakit Tok 2, Rumah Sakit Angkatan Laut, para dokter dari Rumah Sakit Polri, semua yang dari Rumah Sakit Polri yang terlibat untuk terus menjaga proses yang tadinya diharapkan dilakukan autopsi. Tadi saya datang dan minta atas nama keluarga untuk tidak diautopsi jenazah almarhum Onewakur. Saya mewakili Om mengatakan tidak diautopsi. Walaupun sebelumnya dari pihak Bapak, pihak One sendiri dan lain sepakati untuk diautopsi. Pertimbangan saya atau sikap saya adalah sikap sebagai seorang Kristen, orang beriman yang sungguh-sungguh percaya kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan, bahwa setiap orang akan dipanggil oleh Tuhan, akan kembali kepada Maha Kuasa dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang sakit, berobat lama di rumah sakit atau di rumah, ada yang tabrak kendaraan, ada yang jatuh dari pohon dan lain-lain, orang meninggal. Tapi itu semua cara untuk setiap orang itu kembali. Tanggal di mana yang ditentukan Tuhan itu tiba, maka akan terjadi seperti itu. Kemarin Onewakur meninggal di dalam sedang melaksanakan tugas. Dan tadi saya katakan tidak diautopsi karena beberapa pertimbangan. Pertama adalah perintah firman Tuhan, bahwa mati dan hidup di tangan Tuhan dan setiap orang akan kembali dengan cara yang beda. Itu tadi kedua. Yang kedua, Onewakur ini satu anak Dani, di antara anak Dani yang bagus-bagus. Ini dari kecil kelakuannya bagus. Ini anak luar biasa bagus, sangat disayangi oleh keluarga. Sampai jadi pemimpin, dia tetap yang terbaik di antara yang baik. Karena itu dengan iman Kristiani, saya pikir dia sudah lurus-lurus, sudah ke atas, sudah di sisi Maha Kuasa. Lalu kenapa harus mayatnya tinggal tubuh ditinggal terus harus? Saya pikir tidak usah sampai di situ. Kita relakan, kita katakan One selamat jalan memenuhi panggilan Bapakmu di surga, dan sikap itu yang harus diambil. Yang ketiga, saya mau mencegah pikiran-pikiran praduga-praduga negatif dari kami orang Dani. Ini sangat susah. Jangankan meninggal seperti ini, dengar saja sudah ambil tindakan. Apalagi ya, mayat One ada di depan mata. Terlebih lagi meninggal dalam suasana sementara melaksanakan tugas seperti itu. Tetapi sekali lagi, kembali lagi, suasana apapun orang meninggal, dalam keadaan apapun seseorang meninggal, kembalikan kepada Tuhan, kembalikan kepada firman Tuhan, supaya hati kita damai, supaya Papua ini damai. Dari sisi-sisi seperti ini, salah satu sisi dari orang meninggal seperti ini, kita jaga kedamaian itu, kita jaga. Kalau mau jaga kedamaian hanya dengan sikap
sikap damai dan kembali kepada firman Tuhan. Terima kasih banyak om-om, bapak-bapak, Bapak Timotius dengan saudara-saudara sudah terima saya. Tadi sudah tegas mengatakan harus diadopsi. Tujuan adopsi kita tahu, dibuka, mau tahu orang meninggal karena apa? Serangan jantung, ada pembuluh darah yang putus, atau apa? Penyakit apa yang dia? Paru-paru atau? Hanya sampai di situ. Hanya sampai di situ. Kalau hanya sampai di situ, untuk apa lagi dibedah? Kalau hanya sampai di situ, untuk apa lagi mayat yang sudah mati itu harus dipotong-potong? Sudah, dia sudah meninggal. Mari kita hargai dia secara utuh. Kita antar, kita pergi sama-sama dulu berduka, berdoa, antarkan dia pergi. Memang itu yang harus. Saya harap seterusnya kita lakukan seperti ini. Ini sikap terbaik. Ini sikap yang akan dihargai, disenangi, disayangi oleh Tuhan. Kalau kita terus seperti ini. Nah, ini sebenarnya yang Tuhan harapkan. Yang Tuhan tunggu. Kita tunjukkan bahwa kita itu tanah ini dibaptiskan dengan nama Yesus. Kalau seperti itu kita harus tahu diri. Ketika kita menghadapi setiap peristiwa seperti ini, mengejutkan, kita merasa rugi, kita kaget. Tapi ketika kondisi seperti itu, bagaimana kita mengatakan kepada Tuhan, Engkau yang lakukan ini, kami kembalikan kepadamu. Walaupun kami menangis, orang yang sangat mudah, kami butuh waktu dia, pikiran dia, tenaga dia untuk bangun Papua. Tetapi Tuhan sudah panggil, sudah silakan Tuhan bawa. Ada orang lain yang akan menggantikan dia. Seperti itu yang kita harapkan. Itu Bapak Gubernur, Pak Ketua DPR, saya tadi mengatakan seperti itu. Sebagai adik saya berdua, Gubernur, Ketua DPR, sudah jadi kakak, sebagai kakak sudah ambil sikap seperti itu. Dan kita lakukan seterusnya. Semua orang meninggal di mana, seorang Papua, kita lebih baik begini sekarang. Tidak usah lah adopsi, mau ini, mau itu, tidak usah. Kita kembalikan kepada firman Tuhan. Setelah kita tidak berhenti di sini, sekarang kita akan bawa jenazah ke rumah. Tempatnya kecil, di tempat di rumah, di belakang sekolah akademi perawat. Kita atur bagaimana baik di sana, kita atur adik-adik ada jaga, atur kendaraan dan lain-lain di atas, supaya keluarga besok mungkin juga bisa datang lihat kita di sana. Karena itu kita atur baik, kita jaga di sana, kendalikan lingkungan yang baik, supaya suasana seperti ini sama juga seperti itu. Suasana damai kita ciptakan, kita tunjukkan. Supaya saya lakukan sesuatu yang baik, itu saya harap kita lakukan itu. Saya minta itu, tolong jaga itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Gabungan yang berbahagia, hari ini bukan hanya kita berduka cita tetapi bersuka cita sebagai anak Tuhan, bahwa anak kekasihku dan saudara kekasih kita telah bersama Bapa di sorga, menyampaikan sepatah kata sebagai ayah daripada almarhum. 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, yang saya tahu, sejak Republik Indonesia membentuk Pulau Provinsi Papua tahun 68 menjadi Provinsi Irian Barat, sampai dengan tahun 2013 tidak pernah orang Papua menduduki kepala dinas kesehatan. Bersejarah tahun 2013 setelah Gubernur Lukas NMB dipilih dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua dipimpin oleh orang Papua. Itu salah satu sejarah yang dibuat di tanah ini untuk memimpin tanah Papua. Saya tahu anak-anak saya
bukan orang-orang politikus, bukan orang-orang yang mau berkelahi, tapi mereka saya bentuk untuk orang bekerja untuk semua orang. Termasuk almarhum adalah anak yang bekerja, sifatnya kerja untuk demi banyak orang. Maka atas nama keluarga, atas nama kerabat, saudara, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan seluruh jajaran Provinsi Papua. Walaupun satu kehilangan anak Papua yang berpotensi besar untuk bekerja di tanah Papua ini. Tapi apapun situasi ini, kami keluarga besar menerima kenyataan dan kami serahkan kepada Tuhan. Itu pertama. Setapak kaki bersama dari kecil sampai besar, bersama dengan Pak Gubernur, saya tahu persis kedua anak ini bukan hanya belajar bekerja setelah pejabat. Sejak kecil SD sampai dengan sekarang mereka adalah orang bekerja. Mencatat dalam sejarah keluarga kami bahwa anak kami One Wakur, sifat leluhurnya telah memiliki sifat yang lain dari yang lain. Telah dibuktikan beberapa bulan bersama-sama di Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Dan saya yakin pada penerus yang akan datang, tempat ini akan dipimpin oleh anak Papua yang sudah siap untuk memimpin dinas ini. Saya titipkan itu kepada Bapak Gubernur. Yang berikut adalah saya menyampaikan terima kasih kepada Rumah Sakit Angkatan Laut yang menerima jenazah anak kami untuk melihat pertama kali. Kematian tidak jelas, perjalanan tidak jelas, tetapi sebagai orang percaya kami menerima dan serahkan kembali kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menjawab semua dan mengungkap semua yang tidak mungkin bagi manusia itu. Izinkanlah kami, keluarga besar Wakur Gibalom, Wakurunda, Wakulambe, Wakurikwa, seluruh yang ada di seluruh pegunungan, dari Sorong sampai Merauke, merupakan catatan sejarah pertama untuk Dinas Kesehatan Provinsi Papua ini pertama kali dipimpin. Namun demikian dalam perjalanan kehendak Tuhan lain. Kami terima ini merupakan satu kenyataan yang kami tidak bisa ditolak. Untuk itu, kepada Bapak, Ibu, Saudara sidang perkabungan yang saya hormati, keamanan, ketertiban yang telah berikan dari malam sampai hari ini, mohon bantuan untuk keamanan itu terus sampai pemakaman di hari esok, agar supaya jangan ada musuh di antara kita. Pada kesempatan yang baik ini, semua peristiwa yang terjadi kemarin dalam waktu yang singkat, dalam catatan benak pikiran kami semua, kita yang duduk ini semua, mengapa dan apa sebab, mari kita tanya kepada Tuhan.
Dan biarlah Tuhan yang mengungkap semua 1001 pertanyaan itu dijawab dengan iman. Oleh karena itu, yang tidak mungkin bagi manusia pasti mungkin bagi Allah, sebagai khususnya dan seluruh Provinsi Papua, untuk mencatat dalam kehidupan kita. Menyampaikan sekali lagi berterima kasih atas semua sumbangsi pelayanan yang diberikan sampai pada masuk mengantar almarhum ke liang kubur. Tuhan memberkati kita. Departemen Kesehatan dan Sosial selama dia kerja 3 tahun. Memang dia juga luar biasa, dia kerja di sekitar Kerom sampai di Pegunungan Bintang sana, daerah bagaimanapun dia turun untuk melihat masyarakat yang ada di sana. Dan keadaan ini kami dari gereja, walaupun kami sedih kehilangan anak kekasih kami, kantor gereja yang luar biasa. Dan saat ini kami yakin dan percaya semua yang berkuasa adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan Onewakur selama dia bekerja. Akhiri kemarin jam 4 atau jam 5 apapun yang terjadi dalam kehidupan Onewakur, kami sebagai keluarga masih pertanyakan kenapa dan mengapa. Tapi kami sebagai orang percaya, kami serahkan kepada Tuhan. Onewakur adalah Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memelihara sementara hidup, dan Tuhan yang mengambil. Oleh karena itu, hak yang membuat sesuatu adalah kami serahkan kepada Tuhan. Itulah kami dari gereja. Dan yang kedua, apapun yang terjadi selama duka ini, kami semua jaga keluarga jaga, dan semua keluarga besar di Pegunungan Tengah, saya sampaikan dari gereja sampaikan semua keamanan kita jaga bersama. Jangan membawa tidak menyenangkan hati Tuhan dan tidak menyenangkan hati pemerintah dan seluruh Papua. Itu yang saya sampaikan, semua mulai dari hari ini sampai pemakaman, sampai selesai acara pemakaman, sampai duka, semua tenang. Kehidupan kita, perbuatan sikap hidup kita juga harus damai. Mungkin hanya itu saya almarhum. Jadi sejak kecil juga sama-sama, saya temannya, dan hari ini bisa berdiri di mewakili keluarga. Saya pikir Kakak Wellington sudah putuskan, Pak Berino sudah putuskan, Pak Wakur sudah putuskan, itu sudah yang terbaik untuk kita semua. Tapi ada satu hal yang saya bangga karena beliau dalam menjalankan tugas pemerintah. 6 bulan, 7 bulan terakhir kami kerja tidak tidur, tidak makan siang dan malam, karena kondisi Papua yang luar biasa, sangat kompleks. Saya pikir saya punya staf semua sama semua saat ini, mereka kerja sungguh-sungguh untuk permasalahan Papua yang besar. Saya bangga karena saya memiliki staf yang kerja siang malam untuk melihat masyarakat Papua masa depan lebih baik lagi. Sebagai keluarga, dan ini kami semua berduka. Kami semua berduka kehilangan seorang tokoh. Beliau adalah memang orang yang paling baik, seperti Pak Wakur katakan itu. Kami kecil sama-sama juga, jadi sangat baik. Dan bidang tugas yang dia tekuni memang dari seorang
petugas kesehatan dari bawah baru menjadi kepala dinas yang memahami kompleksitas permasalahan kesehatan. Bertugas di mana-mana, di daerah Mambramo, daerah Kerom, dan terakhir sebelum ke provinsi beliau menjadi kepala dinas kesehatan di Lanijaya. Bangga memiliki teman saya yang kerja full time untuk melihat Papua yang kompleks, ada perasaan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap masalah-masalah kesehatan yang terjadi. Saya tahu tim kerja yang luar biasa, baik Pak Kepala Kesehatan, Direktur Rumah Sakit AB, Direktur Rumah Sakit Dok 2 sedang memperbaiki masalah kesehatan di Papua. Kita baru berjalan 7 bulan atau 6 bulan. Ini peristiwa di luar dugaan kita, dan sebagai atasan saya pasti sampaikan di sambutan resmi, tapi saya berdiri di sini sebagai keluarga dan teman dekat dari kecil kami sama-sama. Jadi ini peristiwa di luar kita, kemampuan kita. Oleh karena itu saya aminkan apa yang sudah disampaikan oleh abang-abang saya yang terdahulu, bahwa kami ada di provinsi ini, kita mau tunjukkan yang terbaik untuk Papua. Kami kerja, kita mau tunjukkan yang terbaik untuk Papua. Dari suatu peradaban yang ini kita membuat suatu peradaban yang baru, peradaban yang penuh damai, peradaban yang bersaudara, peradaban yang penuh bersahabat, peradaban yang penuh sukacita, peradaban yang penuh senyum. Ini yang saya sebut suatu peradaban baru. Kita lupakan orang Dani itu kalau kejadian begini nih, rumah-rumah ini semua sudah bisa lego semua. Bisa-bisa ya rumah sakit Dok 2 juga bisa jadi sasaran. Ya. Jadi saya tahu persis. Ya mungkin di suku-suku di Papua juga begitu, tapi orang Dani lebih keras lagi. Jadi apalagi dia kematiannya yang tiba-tiba. Tapi saya memahami, senior-senior saya sudah memutuskan bahwa ini kejadian adalah rencana Tuhan. Saya selalu bilang saya mati hari ini, besok sama ibu gitu. Sama. Tapi ya Tuhan memanggil tepat pada waktu yang Dia sudah tentukan. Kami juga mungkin sudah ada kalendernya, tapi kita tidak tahu. Kita boleh reka-reka. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa ya, kita mati bukan hanya karena apa, tapi mati karena banyak faktor. Jadi ya kita tidak usah berasumsi dan bercuriga atau apapun, tetapi kita ini serahkan kepada Tuhan. Tuhan, Kau jawab kenapa kami disediakan waktu yang sedikit, umur 40-an, 50-an. Saya bicara di mana-mana tentang indeks pembangunan manusia Papua. Ya, ini baru 40-an. Berarti sudah mendekati kebenaran. Rata-rata orang Papua ya mungkin hampir sekian persen, 60% kita mati dengan usia di bawah 60. Ini tantangan terberat bagi provinsi yang kita cintai ini. Kami mau hidup mungkin 1000 tahun lagi, kayak Renaror bilang begitu, tapi Tuhan mau lagi. Nah, tidak boleh hidup lama. Saya mau pakai kau lagi di surga. Mungkin begitu. Jadi ya, pertama turut berduka karena saya sebagai atasan yang juga teman sekerja, juga tim sekerja saya dalam pemerintahan provinsi ini. Turut berduka juga sebagai
keluarga, juga teman sekelas masih kecil. Saya bangga bahwa apa yang sudah dipersembahkan untuk Dinas Kesehatan Provinsi Papua selama 7 bulan atau 6 bulan terakhir, karyamu, cita-citamu, visi misimu, adik-adik kita akan melanjutkan. Saya percaya itu mereka akan lanjutkan. Banyak one yang akan muncul untuk melanjutkan misi besar menuju Papua mandiri sejahtera. Kepada adik-adik, saya yang paling dekat juga dengan one, ya mungkin dari kecil juga dari kampung. Jadi ya saya berharap bahwa kita jaga kejadian ini, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan mau seperti apa. Tugas kita sekarang berdoa, jaga kakak Lukas, jaga kakak siapa begitu, berdoa begitu supaya tidak mati dalam pertengahan jalan. Tugas kita untuk berdoa. Jaga kakak Wellington, jaga kakak Lukas, jaga kakak Yunus, jaga kakak Bote, jaga kakak Auri. Seperti itu, kita berdoa seperti itu supaya kita diberi umur panjang. Sisa tugas pengabdian kita bisa selesaikan dengan baik. Jadi saya minta untuk keluarga sudah turun, kita akan pemakaman besok. Tertib, tunjukkan kita tertib. Kalau saja kita sudah tertib, ya pasti ya betul ini. Karena orang Dani itu, kalau orang mati itu tidak main-main. Itu semua hancur, tidak ada yang sisa. Tapi ini kita bisa mampu, maka kita orang yang beradab, orang yang punya nilai dan martabat yang tinggi. Tapi kalau kita tidak jaga, menyerahkan kepada kejadian ini kepada Tuhan, bahwa Tuhan lakukan yang terbaik untuk kita semua. Saya pikir ini yang saya sampaikan kepada keluarga. Kita akan lanjutkan bawa jenazah tempatnya. Kalau saya kurang tahu apakah ditentukan di rumah ya. Yang datang kita atur tata terbaik. Setiap orang masuk tidak terganggu, harus lalu lintasnya kita kawal. Kalau bisa mobil-mobil tidak semua masuk, sehingga disampaikan oleh Pak Wellington, Pak Ketua Sinode Gereja Baptis, dan senior saya Pak Wakur. Saya pikir itu kita sepakat untuk menyampaikan ini kepada masyarakat kita. Saya pikir ini yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puskesmas yang berada di Kota Jayapura. Forensik, kami ingin menjelaskan mengapa almarhum mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua berada di sini. Diketahui bahwa Bapak One Wakur meninggal dunia kurang lebih pukul 19.00 di Rumah Sakit Angkatan Laut. Selanjutnya, atas permintaan keluarga untuk dilakukan visum and repertum untuk kepentingan forensik, almarhum jenazahnya dipindahkan ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Jayapura. Saya ketua tim telah membentuk tim kecil, dan saya ketua telah membentuk tim dengan ketua Dr. Ishak Reba, ahli forensik dari Rumah Sakit Biak Numfor, untuk melakukan bedah. Administrasi atas permintaan untuk melakukan forensik sudah terpenuhi. Kami sepakati akan melakukan pada pukul 9.00. Konfirmasi terakhir dengan keluarga, kemudian atas permintaan keluarga, sehingga kepentingan forensik kami tidak lakukan.
sehingga mewakili tim forensik dan mewakili keluarga besar Dinas Kesehatan Rumah Sakit pada hari ini kami tidak lakukan. Pada kesempatan ini atas nama keluarga besar Dinas Kesehatan Provinsi, Rumah Sakit Dok 2, Rumah Sakit Kabupaten Kota di seluruh Papua, kami telah kehilangan satu orang terbaik. Kami tahu betul Bapak Kepala Dinas ini orangnya sederhana, bijaksana dalam setiap pengambilan keputusan. Beliau mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dan memang kami betul-betul kehilangan. Pada hari ini, jam ini juga, atas nama seluruh masyarakat kesehatan di Provinsi Papua, kami ingin mengembalikan beliau ke pemerintah Provinsi Papua. Dan selanjutnya, pemerintah Provinsi Papua akan menyerahkan kepada keluarga. Pada kesempatan ini, atas nama keluarga besar Dinas Kesehatan Provinsi Papua, kami menyampaikan terima kasih kepada keluarga yang telah membantu kami sehingga proses pada hari ini bisa kami selesaikan. Karena waktu untuk proses untuk formalin kami akan lakukan di rumah, ya, supaya nanti proses kelanjutannya akan kami selesaikan di rumah keluarga. Pemerintah Provinsi Papua, atas perhatian Bapak Gubernur dan pimpinan SKPD yang lain, kami menyampaikan banyak terima kasih. Saya sebagai Gubernur Papua yang juga teman sekerja almarhum Onewakur dalam pemerintahan yang saya dan Clementinal memimpin, kami memilih Onewakur sebagai salah satu anak Papua yang cukup melayani di bidang kesehatan, mulai dari kampung, memahami permasalahan, mengerti tentang penderitaan orang, mengerti tentang kematian, mengerti tentang pelayanan. Saya anggap yang terbaik untuk saya dan Pak Clementinal. Saya percayakan kepada beliau untuk menjadi kepala dinas. Pada saat saya melantik dan memberi sambutan, kau anak kampung yang datang dari kampung, tolong bantu saya. Kami sama-sama dari kampung, bantu saya untuk kerja sama-sama melihat masalah kesehatan di Papua. Banyak orang Papua mati karena sakit, karena konflik. Pada saat anak Papua lahir, kalau anak tidak mati, mamanya mati. Karena stres, banyak orang Papua mati. Ini tanggung jawab yang berat. Bagaimana kita selamatkan yang sisa ini? Itu yang saya sampaikan. Dengan cara kerja keras, kita selamatkan mereka yang hidup. Itu yang saya panggil dan saya minta untuk bantu saya. Saya bangga 6 bulan dalam menjalankan pemerintahan, 7 bulan Badan Kesehatan sudah bekerja baik, sudah berhasil meletakkan fondasi untuk menata masa depan Papua. Beliau hampir sama dengan saya, tidak pernah tidur berpikir tentang Papua, karena banyak orang mati di depan mata kita. Mereka tidak mampu tertolong. Ini tugas berat yang sudah dikerjakan oleh teman dan saudara saya, almarhum Onewakur. Saya percaya
banyak one-one wakur yang akan lahir, dan banyak one wakur yang ada tersedia hari ini. Kepekaan terhadap masa depan Papua, kepekaan terhadap anak-anak Papua, kepekaan terhadap masyarakat Papua, banyak yang akan muncul untuk kita selamatkan mereka dari kehilangan identitas sebagai masyarakat Papua. Terima kasih keluarga besar Wakur Ronda, Wakur Lambe, Wakur Jigibalong, Joman Honda yang sudah melahirkan Ikwa Kegoya, yang sudah melahirkan dan menghadirkan satu putra Papua dan akan tercatat dalam sejarah Papua di Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Dari keluarga besar itu menyumbangkan untuk membuat satu sejarah di Dinas Kesehatan Provinsi Papua, bahwa pernah ada tercatat anak kampung yang menjadi kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Itu kenangan yang ditinggalkan, siap kami lanjutkan, dan saya percaya kita siap untuk menerima itu. Dan saya sebagai temannya, saya sebagai teman sekerjanya, kehilangan seorang tokoh kesehatan di provinsi ini, tetapi juga saya rela melepas almarhum untuk kita semayangkan di rumah. Selanjutnya besok kita makamkan dengan terhormat, tertib dan rapi. Kita menghargai apa yang Tuhan mau, dan saya sebagai gubernur, sebagai kepala dari semua pimpinan SKPD, saya menyerahkan secara resmi jenazah almarhum kepada keluarga. Selanjutnya kita bawa ke rumah duka, kemudian kita ikuti semua tahapan menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Inilah saya sampaikan pada keluarga, akan serahkan kepada keluarga untuk selanjutnya kita bawa ke rumah duka. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mohon untuk berdiri dan kita akan Engkau yang memberi, Engkau juga yang mengambil. Di luar dari rencana One, di luar dari rencana keluarga, di luar juga dari rencana kami semua. Sebenarnya Engkau memberi kami usia lebih dari 1000 tahun, tetapi karena dosa kami, Engkau memberikan diskon yang cukup besar sesuai dengan Alkitab. Kalau kuat 80 tahun, 70 tahun, tapi juga kadang-kadang Engkau beri kami usia 80 tahun. Tetapi kadang-kadang usia masih muda pun Engkau panggil. Pertama karena kesalahan kami, kedua karena rencanamu, ketiga karena mungkin eksiden dan lain-lain sebagainya. Kadang-kadang kami juga diberi peringatan untuk kami jaga kesehatan, istirahat, makan makanan yang baik. Semua hikmat yang Kau sudah berikan kepada kami. Tetapi kadang-kadang kami lalai karena kami egois. Kami lalai karena kami tidak pernah menghargai perintah untuk menjaga kesehatan. Dan juga kadang-kadang kami lalai karena ego kami, keinginan kami tidak terpuaskan. Akhirnya kadang-kadang kami lakukan jahat dari rencana Engkau. Itulah sebabnya segala sesuatu yang terjadi di bawah bumi ini atau di alam semesta ini di dalam kontrol Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik untuk adik One Wakur yang sudah Engkau memelihara sejak dia lahir di bumi ini sampai detik Engkau mengambil nyawanya tadi malam. Kami tidak bisa berkata-kata apapun karena semua terjadi di dalam rencana dan campur tangan Tuhan.
Itulah sebabnya tolong Engkau, tolong kami untuk kami dapat mengerti semua apa yang sedang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang luar biasa itu, nama yang membawa damai, Engkau tolong kami semua yang hadir di tempat ini, keluarga besar yang ada di Waena atau kota Padang Bulan, di Tolikara, Lanijaya, Wamena, dan Mambramo Raya. Beri penghiburan, beri kekuatan untuk mengerti cara kerja Allah yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah komit, serahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Berkati istri dan ketiga anaknya, beri satu kekuatan khusus daripada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus untuk mereka melihat rencana Allah di balik ini. Hamba berdoa juga untuk keluarga besar yang akan berduka bersama mulai detik ini sampai beberapa hari ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jaga situasi dan kondisi, keamanan. Semua Engkau kontrol, supaya semua berjalan dengan baik. Tanda penghargaan di AB, itu semua tanda penghormatan kami sebagai adik-adik, kakak-kakak, om-om, tante-tante, istri, anak-anak, semua. Tapi kalau kami melakukan tindakan di luar dari itu, maka kami tidak menghargai almarhum yang sudah berjeri lelah bersama untuk kami menghargai almarhum dengan pelayanan yang baik. Dari Tuhan untuk kami menerima ini terjadi dalam hati kami semua. Terima kasih Bapa, karena tidak ada manusia satupun akan melawannya. Walaupun kaya raya, triliunan sampai tidak dapat hitung nilai uang, punya emas batang, dan besok jadwal sesuai dengan rencana Engkau yang Engkau akan berikan kepada kami keluarga untuk memutuskan jam berapa, akan berjalan dengan lancar dan aman. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan melalui duka ini, baik dokter-dokter dari dua rumah. Suratnya untuk Bapak Ibu yang di dalam. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat tahan di bawah, ya maju, dorong. Selamat jalan kawanku, selamat jalan teman-teman.